Halo guys, balik pas sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal nonton anime lagi yang jadi per gue di musim winter 2024 adalah Tsukimichi season kedua. Jadi kemarin ya bisa bilang si Rembrandt bersaudara ini gabung ke akademinya Makoto. Jadi memang mereka ini benar-benar sudah sembuh total ya, dan memang sudah menampilkan ya kan wajah yang cantik gitu kan. Jadi memang benar-benar eh, meramaikan, ya bisa dibilang ya perwaifuan lah gitu kan di apa namanya Tsukimichi season ini gitu kan. Dan ada satu orang yang menyamar gitu kan menjadi murid yang ternyata dia adalah iblis gitu kan, dan itu sudah diketahui yang masih Makoto gitu. Memangnya kita lihat apa yang akan terjadi ya kan selanjutnya ketika maksud apa namanya iblis ini, yang dimana dia punya niat jahat ke Makoto, tapi gua rasa sih emang itu tidak akan terlalu berpengaruh banget sih, alias tidak akan mempengaruhi banget, karena si Ki bilang kalau dia ini cukup ngeselin tapi tidak sampai membuat masalah gitu ke Makoto. Dan mari kita lihat apa yang jadi di episode kali ini. Kita menunggu berlama lagi langsung ke episode baru dari Tsukimichi season kedua. Oke, kita menunggu berlama lagi langsung ke episode baru dari Tsukimichi season kedua. Oh, gak ada opening, gak ada opening, gak ada opening ini. Ini ceritanya bakal padat nih ya. Hmm, oke, oke. Naga aneh. Ternyata, ternyata dikurung ya. Ah, oke. Kakaknya sih itu, siapa namanya? Yang si pelayan itu. Oke, ini dilihatin dulu. Dia tidak ingin direinkarnasi lagi. Berarti sebelumnya dia pernah reinkarnasi dong. Buset, buset, buset. Ini kuat ini. Kuat ini musuh. Hmm, ya. Hmm, mm-mm. Oke.
Oke. Nyatanya bebas juga. Apa itu? Oh, oke. Uh, bisa hidup. Masih hidup kah kalau dibebasin ya kan? Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Jadi sorry, kuat berarti itu. Gimana tidak sedangkal gitu. Ya, muncul juga. Oke. Menjadi pahlawan siangan maksudnya. Hmm. Oh, ini. Oke. Lukisan grup nama. Oh. Oh, iya, ya orang tuanya nih. Clue, clue orang tuanya nih. Menarik. Mungkinkah mungkinkah tadi yang nyerang Lem itu adalah reinkarnasi bapaknya? Oh, dia ngomong reinkarnasi sih, ada isekai gitu kan. Hmm. Dia meninggalkan negara. Hmm. Itu kayak begitu. Bagaimana?
dengan berkaitan dengan pemantauan semuanya sangat lebat. Oke. Kembali Kelly Neon. Hmm. Ini Akari Kito nih suaranya. Iya nggak? Iya nggak? Akari Kito suaranya. Hmm. Muncul teteh. Oh, oke. Okay. Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gimana ya, San? Sampai sampai turun tangan dong. Oh, tidak. Hmm. Mhm. Oke. Nyuruh-nyuruh lagi. Buset. Hmm. Kecewa. Perut naga laksamana. Oh. Hmm. Pengaruh warna itu jika merupakan jalan tertentu. Oh, jadi naga men. Mitsurugi. Hmm. Taranami Akari Yamatoi. Nama lama ya. Nama lamanya Sin. Hmm. Jadi cewek emang. Aku perempuan ya, Tara. Hmm. Waduh, gawat nih. Set. Modenya, bos. Buset.
Apakah bakal perang ya kan? Wih. Oke. Langsung langsung berubah. Uhu. Dari oh dunia orang-orang oh, oke. Oh, bukan berarti. Hmm. Iya iya benar-benar. Berarti bukan bukan. Beda beda orang berarti. Bisa dibilang ini orang lain tapi sepuh gitu loh. Yang paling paling awal lah gitu. Kayaknya ya. Kalau dari bahasanya. Kan. Oh, benar sudah bisa memahami. Dan menjaga semuanya. Oke. Kayak ini ya, kayak Soleh kemarin kayak Soleh kemarin ya. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan ini. Nah, loh. 65535. Oh. 16 bit. Ah, ah, ah. Buset, buset. Karena dulu pernah main ya kan di dunia asal ya. Gitu. Tapi masih ada apa? Oh bisa balik ya?
Ya, namun tingkat kadar satu di antara jutaan. Iya sama. Seingat gue kalau emang pengen balik sih ya menyatukan kekuatan energi yang dimilikin gitu kan. Gue ingat anime apa tuh ya, nanti kayak gue kaget gitu, tapi nggak tahu sih gue nggak tahu sih, ya gitulah bahasanya. Oke ya. Oh, bisa gitu ya. Hmm, 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 hmm. Hmm, mana fakta. Mana pantai. Ah, iya. Habis. Oke, jadi di episode ini saya bilang agak ini ya, agak agak membingungkan sih, karena jujur aja gue sebagai orang yang eh, cuma nonton anime doang ya kan, jadi kan gue tidak bisa mengira-ngira gitu kan apa yang terjadi di manga dan apa yang terjadi di animenya gitu kan. Cuman yang terjadi, yang gue lihat nih, yang gue bener-bener gue lihat, gue sebagai anime only, gue cuma ngeliat kalau yang terjadi ya pertama, kan live kan sempat di ini kan apa dihadang sama cowok tadi ya kan, yang merupakan apa seekor naga gitu kan, yang dimana dia ini benda marut tapi dia sebenarnya bisa ini, emang sebenarnya awal kelaminnya tuh emang perempuan gitu, emang dia wujudnya perempuan gitu kan. Terus dia mungkin adalah satu orang yang emang
salah satu pengikut organisasi gitu kan, yang dimana ternyata isinya itu ya kan merupakan perdagangan manusia gitu kan, antara half human dengan monster gitu kan. Jadi makanya ketika tadi pas ketemu Eva ya kan, terus mereka satu penjara gitu kan, terus habis itu ketemu dalam satu ruangan yang dimana half human itu nggak diceritain lagi. Jadi kayak udah, jadi baik si Lime sama si Eva ketika ngeliat tadi ada setengah manusia sama setengah monster, udah nggak ceritain lagi. Jadi kayak gue sebenarnya pengen tahu gitu lebih lanjut gitu, kenapa kenapa bisa seperti itu gitu kan. Ya gue tahu emang tujuannya membuat perang, gue tahu, tapi setelah itu udah nggak ceritain lagi. Jadi bingung gitu loh, kok langsung hilang aja gitu loh. Jadi kayak nggak diceritain lagi, malah justru yang ditekankan di sini malah dimana pertemuannya antara Lime lagi pertemuannya dengan Ruth dengan si Makoto gitu kan, yang dimana dia bilang kalau Ruth itu sudah jauh ya kan, sudah sudah hidup lebih lama dibanding Makoto gitu kan, dan dia bahkan tahu lah tentang game gitu kan. Jadi bisa dibilang ya, ini kalau gue simpulin ya, berarti emang Ruth ini adalah orang paling lama gitu kan di isekai gitu kan. Jadi makanya dia sangat beralasan kalau misalkan dia sekarang ini tidak begitu memikirkan dunia asalnya gitu kan. Jadi emang dia benar-benar udah nyaman di dunia isekainya gitu kan, kayak gitu. Jadi makanya di situ berarti nggak ada hubungannya sama bokapnya. Jadi nggak ada hubungan sama bokapnya sama ibunya, nggak ada. Jadi beda timeline gitu kan. Mungkin timeline ini yang kayaknya ini yang menurut gue ya, timeline ini timeline Ruth ya kan. Kalau misalkan kita ngurutin ya, jadi urut dulu yang terisekai gitu kan, terus ibu bapaknya, baru si Makoto gitu. Jadi beda timeline gitu. Jadi gue rasa seperti itu kayaknya ya, cuma gue nggak tahu apakah gue salah mengartikan tadi dialognya apa enggak, tapi kurang lebih gitu seperti itu gitu kan. Jadi makanya kan dia tahu tentang game gitu kan, jadi makanya Makoto sampai kaget dan dia tertarik dengan Makoto gitu kan, dan dia menceritakan semuanya, dan katanya dia bisa balik ke dunia isekai, balik ke dunia asal gitu kan. Jadi dengan cara seperti tadi, yang dimana ada titik balik lah gitu kan bahasanya tadi. Terus si Ruth bilang kalau ya itu semua tergantung Makoto sih mau balik apa enggak gitu kan. Nah, makanya si Tomoe bimbang gitu kan, kalau dia balik, gue harus gimana, gue udah nggak punya arah lagi dong, mungkin bisa jadi orang jahat lagi gitu kan. Makanya ketika tadi si Mio bilang aku tetap pro dengan si Makoto kok gitu loh. Jadi kalau misalkan lu sampai menghajar untuk mencegah agar Makoto tetap di dunia, gue bakal mengajar lu. Jadi Mio tuh tipikal orang yang selalu mendukung apa keputusan si Makoto gitu. Jadi makanya dia bener-bener ini banget lah, emang sim banget lah dengan Makoto gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi bedanya tuh kalau si Tomoe takut kalau nanti gue jadi apa gitu, atau mungkin gue takut jadi jahat lagi gitu kan ketika nanti ditinggal Makoto. Tapi kalau si Mio, dia mendukung apapun keputusannya Makoto gitu. Makanya gue bilang si Mio tuh sim banget lah sama Makoto gitu kan. Jadi itu sih, jadi keresahan mereka berdua ini yang nanti membuat nanti ya kita lihat apakah Makoto bakal tertarik untuk balik lagi ke dunia isekai, dunia asalnya, atau tetap bertahan di isekai gitu. Karena kalau lihat dari cara bicaranya Rod tadi, ya dia tertarik, ya mungkin bakal jadi bawahannya lagi. Jadi dia bakal jadi bawahannya Makoto nanti gitu. Jadi kayak benar-benar jadi saingan di antara mereka bertiga gitu kan. Mio, Ruth sama si Tomoe. Wah seru banget sih itu kalau misalkan ketemu atau bisa saling kerja sama lagi gitu kan dengan Makoto gitu kan, kayak gitu. Tapi lihat sih, nggak tahu sih nanti berarti anggapannya gini sih, anggapannya kita anggap Ruth ini tidak jahat gitu, tapi yang jahat ini justru malah si iblis tadi kayak gitu, bisa jadi gitu kan. Tapi I don't know juga gitu kan, mungkin ada sisi jahatnya gitu kan. Tapi gue nggak tahu apakah ini sebenarnya nanti ada manusia gitu kan yang punya tangan andil campur tangannya itu kan, yang dimana mereka bereksperimen untuk menciptakan sebuah alat perang gitu kan, dimana menyatukan ras manusia dengan ras hewan gitu. Mungkin nanti ada gitu kan ceritanya, mungkin tapi cuma yang karena nggak dijelasin aja, makanya lebih condong ke isekai atau ceritain Makoto ketika di isekai, dan kenapa, apakah nanti Makoto bisa balik ke dunia asal apa enggak gitu, kurang lebih seperti itu. Makanya gue bilang ini padat juga ceritanya gitu kan, sampai nggak ada opening gitu kan. Jadi mereka memfokuskan cerita ke hal ini gitu kan, yang dimana lebih serius
Gitu aja sih. Jadi penasaran juga nanti bagaimana perkembangannya Makoto ketika tahu kok misalkan eh, Ruth ini bukan terlalu jahat, nggak bukan orang jahat banget lah gitu kan, tapi dia benar-benar mau mendukung Makoto gitu kan. Let's see. Jadi gue pikir bakal perang tapi ternyata enggak. Jadi nanti gue pikir Ruth bakal dihabisin sama mereka berdua gitu kan, ternyata enggak. Ya sudah, gue hanya masih subscribe, jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira anime minta apa lagi yang kalian terus gue bahas yang gue suka. Kalau nggak suka tinggal di subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya agar beri gue, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.